Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan hari ini kita akan masuk terkait dengan bahas kasus dari chapter 3 ini. Di mana di sini saya ambil kasus ada 3 perusahaan yang berafiliasi, yaitu PTP mempunyai kepemilikan pada PTS dan juga PTT. Ya, jadi kita coba lihat dulu soalnya satu persatu ya, sebelum nanti kita akan bikin jurnal. Kita akan lihat bagaimana akhirnya laporan konsolidasi ini akan dibuat. Ya. Yang pertama yang akan kita lihat adalah bahwa pada soal ini ada P company yang memiliki 2 perusahaan subsidiary, di mana subsidiary-nya itu adalah S company dan juga T company. Asumsinya dibeli pada tanggal 1 Januari 2020. Ini masih gampang ya, kita masih mulai dari awal tahun. Nah, nanti mungkin di chapter 4 udah akan ada bagaimana ketika kita belinya di tengah-tengah tahun. Lalu P company ini mengakuisisi 90% dari kepemilikan S dan 80% dari kepemilikan dari T. Ya, di harga untuk S itu harganya 250-200 dan untuk T itu harganya 115.000. Oke, dan ini adalah balance sheet dari kedua perusahaan tersebut, ya. Nah, di sini ada informasi tambahan. Yang pertama adalah terkait dengan pada tanggal akuisisi. Pada tanggal akuisisi, P company mengirimkan cash advance sebesar 20.000 kepada T company untuk membuat untuk tambahan modal lah ya di dalam T company. Tetapi si T company ini belum menerima dan belum ada pencatatan. Ya, jadi dia belum terima dan juga belum nyatat. Anggapannya berarti kita harus catat dulu ya. Berarti untuk transaksi ini kita harus bantu si T untuk catat dulu baru nanti kita eliminasi. Karena yang namanya advance itu kan transaksi antar perusahaan subsidiary. Jadi itu termasuk dalam intercompany transaction yang harus kita hapus. Dan yang kedua adalah pada tanggal akuisisi, si P ini berhutang kepada S sebesar 6.000 untuk pembelian. Ya, untuk pembeliannya. Dan si S berhutang kepada T sebesar 5.000. Sama untuk pembelian juga. Oke. Lalu di sini dikasih tahu bahwa item-item yang dibeli itu sudah terjadi sebenarnya sebelum dari hari akuisisi. Jadi tinggal utangnya doang nih yang tersisa nih. Utang antara si P ke S, S ke T. Ya, nanti kita akan lihat. Lalu dibilang bahwa ketika ada different antara implied value dan book value, kita akan masukin ke dalam plant and equipment. Ya, jadi nanti kita akan tambahin nih terkait dengan account ini. Oke, sekarang kita lihat dulu sama-sama ya terkait dengan bagaimana sih cara ngitungnya. Yang pertama kita akan hitung dulu terkait dengan implied value-nya, lalu kita akan hitung book value-nya, lalu kita akan hitung different-nya. Yang pertama implied value, kita hitung dulu kepemilikan. P ini beli kepada S itu adalah 90%. Lalu dibeli ke T adalah 80%. Dengan harga, ini kita masukkan harganya dulu ya, 250-200 untuk S dan untuk T adalah 115.000. Oke, kita lihat NCI-nya berapa supaya nanti kita bisa dapat nih nilai NCI kira-kira berapa ya. NCI-nya itu adalah 10%, lalu di T itu adalah 20%. Dapatnya dari mana? Ya intinya harus 100% kan kepemilikan itu. Jadi kalau si P udah punya 90%, sisanya adalah NCI. Sama, kalau si T itu punya 100% dan 80%-nya udah dimiliki oleh si P, berarti nanti kita tinggal sisanya aja punyanya NCI. Ya, implied value kita akan hitung dari harga akuisisi bagi dengan kepemilikan dari si parent. Jadi kita akan dapat implied value dari S company itu adalah sebesar 278.000. Dan sekarang kita hitung berapa sih yang di T ya. Berarti kita akan ambil dari harga akuisisinya dibagi dengan kepemilikan dari parent. Kita akan dapat 143.750. Lalu kita hitung book value-nya. Kita lihat dalam balance sheet dari si P, S, dan T ini. Kalau yang book value dari net asset yang mana sih? Yang ini. Nilai dari common stock dan return earning. Ya, ini. Oke, sekarang berarti kita hitung. Untuk S, itu adalah sebesar 200.000 ditambah 70.000. Ya, lalu kita dapat untuk si T itu adalah sebesar 100.000 ditambah 40.000. Oke, nah different-nya adalah selisih dari implied value dikurang dengan book value. Juga sama, implied value kurang dengan value. Lalu kita hitung nilai NCI.
NCI itu adalah sebesar implied value dikali sama persentasenya NCI. Sama di sebelahnya juga ya, implied value dikali persentase kepemilikan dari NCI. Oke, ini kita udah dapat ya. Nah, sekarang kita akan bikin dulu nih jurnalnya. Ya, jurnal-jurnal terkait yang perlu kalian eliminasi dan yang perlu kalian tambahin. Oke, yang pertama akan kita catat itu adalah terkait dengan transaksi advance ya. Ini advance ke subsidiary atau advance to subsidiary. Ini yang dicatat oleh si P. Ya, ini yang dicatat oleh P. Oke, dicatat oleh P, dia akan bilang bahwa ada advance to T ya pada cash. Nah, nanti kita make sure benar nggak sih ternyata dia udah nyatat atau belum. Ya, kita lihat di sini. Ternyata udah. Nih. Ini teman-teman. Advance to T company. Udah catat, T-nya 20.000. Berarti dia udah catat ya. Berarti tinggal si T doang nih yang belum catat. Sebesar 20.000 di debit. Lalu ini yang akan dicatat sama si subsidiary. Ya, ini dicatat oleh T. Ya, kita akan catat, dia akan catat bahwa ada penambahan cash pada advance from P. Oke, 20.000. Ya. Nah, eliminasi. Ya, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah eliminasi intercompany transaction. Intercompany transaction yang pertama itu adalah terkait dengan advance. Ya, berarti advance-nya harus kita hapus. Yang kita hapus yang mana? Cash itu sudah tidak ada efeknya lagi, teman-teman. Kenapa? Karena kita ambil cash dari si P. Jadi si P ini cash-nya berkurang, tapi si T cash-nya nambah. Jadi anggapannya di satu perusahaan itu berkurang, di satu perusahaan itu nambah. Mereka kan akan dibikin jadi satu consolidated financial statement. Hasilnya jadinya 0. Jadi untuk cash kita tidak usah bikin apapun lagi. Tapi yang akan jadi masalah adalah advance from P sama advance to T. Ya. Jadi kita akan bikin dulu nih. Advance, kita balik ya teman-teman ya. Advance from P ada advance to T sebesar, ya kita balik aja. Jadi posisinya kan awalnya advance to T-nya itu adalah debit. Sekarang kita taruh di kredit, advance from P-nya tadinya di kredit, sekarang di debit. Supaya nanti hasilnya si advance itu jadi 0. Jadi advance to T sama advance from P itu nanti hasilnya akan 0. Jadi kita lihat dulu ya, kita bikin satu-satu dulu. Oke. Lalu kita akan bikin intercompany transaction antara account payable dan account receivable dari ketiga company ini. Dan selanjutnya kita akan menghapus terkait dengan intercompany transaction, yaitu adalah terkait dengan penjualan dan pembelian. Tapi hati-hati, penjualan dan pembelian yang di sini dibilang bahwa secara inventory-nya itu sudah dilakukan kemarin sebelum tanggal akuisisi. Di tanggal akuisisi tinggal apanya? Tinggal utang dan piutangnya. Jadi di posisinya si P ada account payable. Posisinya S ada account receivable sebesar berapa? 6.000. Oke. Dan di sisi lain, si S sama T juga ada transaksi. S punya account payable sebesar 5.000, dan T punya account receivable sebesar 5.000. Ya, jadi ini ada antar company. Oke, supaya gampang ya udah kita hilangin aja daripada ribet kan. Si T nyatet, si P nyatet, si S nyatet, udah kayak ribet lah ya. Nah, supaya nggak ribet, toh juga mereka adalah satu kesatuan, kita hapus saja. Oke, kita akan hapus account payable. Account payable-nya si posisinya si S dan juga si T ya. Karena kan si P dan si T ya. P plus T ya. P plus S, Ya, P plus S. Lalu ada account receivable-nya
si S, dan si T. Sama-sama sebesar nominalnya sama, ya. P ke S ke T, nominalnya. Jadi maksudnya ngerti kan ya maksud saya? P ke S 5.000, 6.000, S ke T 5.000. Jadi ya udah kita gabungin aja lah ya. 5.000 ditambah 6.000. 11.000. Jadi yang akan kita hapus dari account payable ketiga company ini adalah 11.000 dan account receivable 11.000. Beres, gitu ya. Jadi dari antara mereka bertiga udah nggak ada yang namanya hutang piutang anggapannya, ya. Hutang piutang yang ada di dalam consolidated financial statement bukan atas tiga company ini, tapi atas company lain. Lalu sekarang kita mulai masuk ke dalam eliminasi dari investasi. Investasi eliminasinya adalah common stock dari S, ya. Lalu return earning-nya S. Lalu kita akan munculkan yang namanya different. Oke, kita munculkan di kredit investasi, kita kreditkan investasinya. Kenapa? Karena di sini udah ada ya investment ya. Kalau misalnya belum ada, berarti kita catat lagi investmentnya. Karena di sini investment in S, investment in T udah ada. Jadi kita udah nggak harus nyatat lagi. Tapi kalau misalnya belum ada, berarti posisinya si P pun belum nyatat atas investasi ke S dan T. Ya, jadi kita harus catat lagi sama kayak tadi advance. Karena ini udah ada, ya udah kita tinggal hapus saja. S company. Dan kita munculin NCI. Oke. Common stocknya si S adalah sebesar 200.000. Return earning-nya sebesar 70.000. Lalu kita akan menghapus investasinya sebesar dari harga pembelian dia. Kita lihat di atas harga pembelian dia atau harga akuisisinya adalah 250-200. Lalu kita masukkan si NCI-nya. NCI-nya sebesar 270-800. Oke. Nah, kita masukin different-nya. Karena di sini posisinya itu adalah 270, sedangkan ini 300 lebih lah ya. Kita coba lihat. Tambah. Nah, 278, di sini baru 270. Berarti kita akan tambahin different-nya di posisi debit. Ya. Kita tambahin 4.000. Oke. Lalu sekarang kita bikin eliminasi investasi pada T. Sama, jurnalnya saya copy aja ya. Saya ganti aja T sama S-nya. Ini T. Ini juga sama, T punya. Different-nya nanti T, investasinya juga T. Oke. Nah, kita ambil angkanya. Common stock-nya T itu adalah 100.000. Return earning-nya adalah 40.000. Different-nya nanti kita lihat di atas. Ini adalah 115 ya dari soal. Lalu NCI-nya kita lihat. Kita ambil dari atas. Adalah sebesar 28.750. Nah, selisihnya itu akan masuk ke dalam debit. Penambahan. Kenapa? Karena posisinya book value-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan implied value atau implied value lebih besar. Jadi kalau misalnya mau gampang ini, ketika implied value lebih besar berarti kita akan masukkan debit untuk different-nya. Ketika implied value lebih kecil, kita akan masukkan kredit. Lebih kecil lebih besar dari apa? Book value. Book value dari net asset atau dari total equity-nya dia. Ya. Oke, jadi kalau misalnya implied value atau EV-nya lebih besar, kita akan masukkan ke debit. Tapi kalau implied value-nya lebih kecil, kita akan masukkan ke kredit. Ya, dibandingkan dengan PV-nya. Salah ambil saya sebentar. Kita ambil different-nya. Ya. Oke, sekarang kita bisa, ini bukan jurnal eliminasi lagi. Nah, jurnal terakhir sebelum nanti kita bikin first sheet-nya itu adalah jurnal alokasi different. Oke, jurnal alokasi different itu berarti kita gabungin dulu nih different-nya. Different, kita ini aja ya, tulis yang jelas ya. Between IV and
Oke. Nah, different-nya semuanya ada di debit. Oke, berarti kita taruhnya di kredit. Ya, kita taruh di kredit. Saya copy aja. Terus kita taruh di kredit. Lalu di debitnya apa? The difference between implied value and book value terhadap equity-nya itu adalah karena under value-nya si plant and equipment. Jadi kita akan masukin ke dalam plant and equipment. Sebesar berapa? Sebesar different-nya dua-duanya. Oke. Nah, ini adalah jurnal yang kita butuhkan untuk kita eliminasi, untuk kita lakukan consolidated financial statement. Ingat, kita baru bikin consolidated financial statement untuk posisi tanggal akuisisi. Dan di posisi tanggal akuisisi, satu-satunya consolidated financial statement yang akan kita consolidate hanya balance sheet atau statement of financial position. Kita nggak kutak-katik terkait dengan revenue, expense, dan lain sebagainya, belum. Ya, nanti di chapter 4 ada. Ya, oke. Sekarang kita mulai masukin ke dalam worksheet-nya. Ya, di sini sih sebenarnya ada hitung-hitungannya. Ya, cuma saya skip. Oke, sekarang kita masukin. Nah, di sini mungkin harus hati-hati teman-teman ya. A itu adalah terkait dengan journal advance. Kita masukin debit. Sebentar. Kita masukin debit 20.000 dan ada lagi nih. Kreditnya adalah si advance to ini A dulu. Oke, lalu ada jurnal 1. Jurnal 1 itu adalah terkait dengan ini. Ya, tadi itu jurnal P. Ini jurnal A tadi ya, kita udah masukin. Nah, sekarang jurnal 1 yaitu adalah advance from P. Kita taruh di debit. Nih. Ya. Lalu advance to T-nya kita masukin ke kredit. Oke, kita naik ke atas. Advance to T. Oke. Nanti jadi advance to T-nya itu 0 hasilnya. Ya. Lalu advance from P-nya juga 0 hasilnya. Oke. Ini udah 1, 2 udah. Lalu yang payable. Jurnal ketiga. Sorry, jurnal kedua ini ya. Di sini saya taruhnya itu adalah 2. Account payable sebesar 11.000, account receivable 11.000. Account receivable di kredit 11.000. Ya, kita cari account payable-nya di sini 11.000. Kita masukin. Oke, kita masukin satu-satu. Sekarang mulai yang ketiga. Ya. Oh, ternyata di sini different-nya dipisah. Kalau kita digabungin aja lah ya. Gampang, sama aja sih sebenarnya. Pokap pisah, pokap gabung sama aja. Ya. Oke, kita lanjut ke jurnal ketiga, yaitu adalah terkait dengan jurnal eliminasi S company. S company kita eliminasi. Kita masukin dulu common stock-nya. Oke. Lalu return earning-nya. Nih. Common stock, return earning. Terus different. Kita munculkan different. Ya, di sini different-nya 8.000. Oke. Lalu kita hilangkan nilai investasi. Investasi kita taruh kredit. Ini juga sama. Investasi kita taruh kredit. Ya. Ingat, ini adalah debit dan kredit. Nanti akan ada 3 kolom debit, kredit, NCI, tapi nanti ya. Oke, ini udah. Terus kita masukin different data juga udah kita masukin. Ya, kita masukin NCI. Nah, NCI di bawah. NCI dari S. Oke. Lalu sekarang kita masukin yang T punya. T pertama kita hilangkan dulu si common stock-nya. Common stock-nya kita hilangin. Return earning juga ya, di sini juga sama. Debit. Lalu kita masukkan between. Different between maksudnya. Different between-nya di sini ya.
Lalu kita punya investment. Investmentnya kita kredit sebesar 115. Ini. Ya. Ini udah selesai. Kita masukin NCI. Oke. Ada 2 NCI. NCI total adalah sekian. Ini di total ya. 27.800 ditambah 28.750. Kita total. Oke, ini NCI juga udah masuk. Lalu sekarang kita menghapus different-nya. Kalau di sini saya gabung. Ternyata di worksheet-nya sini dipisah. Jadi sebenarnya terserah sih, mau digabung boleh, mau dipisah boleh. Ya. Kalau di sini dia ada jurnal 5. Ya, debit kreditnya, jurnal 6 debit kreditnya. Nah, lalu sekarang kita akan mulai bikin gimana sih balance-nya ya. Jadi teman-teman sekalian mungkin boleh diperhatikan terkait dengan ini supaya nanti kamu dapat consolidate balance yang benar. Oke, jadi kita kan udah masukin jurnal eliminasi ya, yang udah kita lakukan tadi. Sekarang kita akan mulai menggabungkan dari saldo-saldo ini yang perlu dikurangin, yang perlu ditambahin supaya nanti balance kamu hasilnya benar. Ya, kita coba satu-satu ya teman-teman ya. Oke. Pertama kita akan lihat untuk yang cash. Ya, yang cash P company ditambah dengan S company ditambah T company ditambah dengan yang ada di debit. Hasilnya adalah 141.800. Lalu account receivable-nya juga sama, ditambah yang P ditambah yang T ya. Jadi P tambah S tambah T lalu dikurang. Kenapa? Karena di sini kredit. Ya, kredit dikurang dapat hasilnya 126. Lalu inventory juga kamu tambah ya antara 3 perusahaan P, S dan T. Lalu di sini kebetulan nggak ada adjustment nih. Jadi tinggal kita tambahin aja. Dan untuk advance di sini kan nggak ada. Sini juga nggak ada. Sini nggak ada, tapi ada kredit. Awalnya debit, ketemu kredit berarti kita kurang. Hasilnya adalah 0. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, ini 0. Lalu kita investment. Investment in S awalnya di debit. Tapi sini nggak ada. Tapi ketemu nih. Ada di kredit. Berarti hasilnya juga 0. Ya. Investment in T juga sama kurang lebih. Kita ada angkanya. Di sini juga kredit. Angka yang lain nggak ada. Berarti hasilnya 0. Lalu plant and equipment. Plant and equipment P, T, S ditambahin dulu, baru nanti ditambahin sama yang ke-5 dan ditambahin yang ke-6. Ya. Jadi tambah 5 tambah 6 hasilnya adalah 582.750. Land ini tinggal ditambahin. Kenapa? Karena tidak ada adjustment. Dapatnya hasilnya 40. Lalu different ya. Different ini kan kita pisah nih. Tapi hati-hati. Ini 8.000. Yang 8.000 di sini ya. Lawannya adalah 8.000 yang di sini. Debit ketemu kredit 0. Lalu 3.750 ketemu 3.750. Sama, berarti 0. Berarti nanti untuk posisi different itu adalah 0. Ya. Oke. Nah, nanti tinggal kamu gabungin aja deh dari atas kamu total cash-nya berapa, lalu AR-nya berapa, inventory-nya berapa, PPE-nya berapa dan juga land-nya berapa. Ya. Lalu sekarang kita coba lihat di bagian kredit atau bagian dari liability and equity. Account payable mah sama ya teman-teman. Sama. Account payable ditambah tapi di sini ada kredit berarti kita kurangin sehingga hasilnya adalah 193 ya. Lalu notes payable nggak ada temennya. Nggak ada adjustment. Jadi tinggal kita ambil aja angka 100.000. Common stock di sini udah dibagi PST ya. P kita tinggal masukin karena tidak ada adjustment di sini. Untuk S itu ada adjustment, jadi hasilnya 0. Untuk T itu juga ada adjustment, hasilnya juga 0. Maka common stock yang akan muncul adalah sebesar 500.000. Lalu yang return earning juga sama, P tinggal kita masukin, sedangkan untuk S dan juga untuk T ada adjustmentnya, sehingga hasilnya 0 dan 0. Ya, ini saya hapus dulu. Ini kan angkanya udah saya jelaskan ya di bagian sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat advance from P. Kita catat dulu kan, tadi adanya advance.
Ya, kita catat ada advance. Tapi ada di kredit juga. Sorry, jadi ada debit, ada kredit, hasilnya advance akan jadi 0. Non-controlling interest itu kita akan tambahin. Ya, kita tambahin hasilnya 56, 550. Kita munculin juga di equity. Nah, jadi nanti kita tinggal tambah hasilnya liability equity sama aset itu harus sama. Kalau kamu menemukan angka yang nggak sama, berarti ada balance yang tidak sesuai. Oke? Nah, jadi kurang lebih begini teman-teman untuk kita bikin, mulai dari kita bikin jurnal adjustment, kita bikin jurnal eliminasi, kita bikin jurnal alokasi, sampai dengan kita menyiapkan dari worksheet untuk consolidated financial statement ini, atau work paper dari consolidated financial statement ini. Nah, kita akan pindah ke chapter 4, teman-teman. Kita akan lanjut ke chapter 4 terkait dengan bagaimana sih bikin consolidated financial statement setelah tanggal akuisisi. Jadi posisi misalnya 1 tahun setelahnya atau 2 tahun setelahnya, bagaimana sih kira-kira. Dan di sini udah mulai agak kompleks karena kita udah mulai pakai cost method, equity method, dan juga kita udah mulai pakai yang namanya income statement dan juga return earning statement. Jadi akan lebih kompleks. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan supaya nanti materi selanjutnya chapter 5 dan chapter 6 chapter selanjutnya kamu juga nggak bingung ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman untuk attention-nya pada bagian ini, dan kita akan ketemu pada bagian lain atau chapter 4. Thank you teman-teman and bye-bye.